Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Hengki Angguna Almansah dengan NIM C0C020001 dari Prodi D3 Akuntansi kelas A dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi S.Eka Putra SE MSI CIQNR CSRS dengan mata kuliah akuntansi perpajakan. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang konsep pembukuan dalam akuntansi pajak. Jenis kas dan setara kas. Pengertian kas dan setara kas. Kas adalah uang tunai yang paling liquid sehingga pos ini biasanya ditempatkan pada urutan teratas dari aset. Termasuk dalam kas adalah seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan dengan serta segera, seperti uang kertas, uang logam, dan saldo rekening giro di bank. Menurut IAI 2007 dalam PSAK 2, setara kas adalah investasi yang sifatnya liquid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Pada umumnya hanya investasi dengan jatuh tempo 3 bulan atau kurang yang memenuhi syarat sebagai setara kas. Lalu jenis kas dan setara kas. Ada petty cash atau kas kecil. Petty cash atau kas kecil adalah uang yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis jika dibayarkan dengan menggunakan cek. Metode pencatatan kas kecil ada dua, yaitu metode impres atau metode dana tetap. Dua, metode fluktuasi. Dua, kas di bank. Kas di bank adalah uang perusahaan yang berada di rekening suatu bank. Biasanya digunakan untuk pengeluaran yang jumlahnya relatif besar dan tidak mungkin diberikan secara langsung dalam transaksi karena jumlahnya yang besar dan rawan dari segi keamanannya. Ini selalu berhubungan dengan rekening koran dari bank untuk perusahaan. Lalu ketiga, pelaporan cash. Meskipun pelaporan cash dapat langsung dilakukan, tetapi terdapat masalah juga dalam pelaporan. Adapun masalah yang berhubungan dengan pelaporan kas ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu setara kas, kas terbatas, bank overdraft. Lalu yang tidak termasuk uang kas dan setara kas, ada deposito yang jatuh temponya lebih dari 3 bulan. Berikutnya perangko dan materai, uang muka, cek mundur, dan cek kosong. Konsep pembukuan tabungan. Pasal 1 angka 26 Undang-Undang KUP menyebutkan pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Adapun proses penyelenggaraan pembukuan yang dilakukan wajib pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut. A. Diselenggarakan dengan memperhatikan etikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. B. Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. C. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapatkan izin Menteri Keuangan. D. Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. E. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Lalu klasifikasi investasi pada efek tertentu. Efek menurut SAK etap adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi tanpa bukti utang, unit penyerahan, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atau efek, dan setiap derivatif dari efek. Efek utang adalah efek yang menunjukkan hubungan hutang piutang antara kreditor dengan entitas yang menerbitkan. Efek ekuitas
adalah efek yang menunjukkan hak kepemilikan atas suatu ekuitas atau hak untuk memperoleh, misalnya waran opsi beli, atau hak untuk menjual, misalnya opsi jual. Kepemilikan tersebut dengan harga yang telah atau akan ditetapkan. 1. Dimiliki hingga jatuh tempo. Efek yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah suatu efek hutang atau efek ekuitas yang bertujuan dimiliki hingga jatuh tempo. 2. Diperdagangkan. Efek yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu dekat harus diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan. Efek dalam kelompok diperdagangkan biasanya menunjukkan frekuensi pembelian dan penjualan yang sangat sering dilakukan. 3. Tersedia untuk dijual. Efek yang tersedia diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo. Harus diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Perlakuan akuntansi pajak investasi pada efek utang dan ekuitas. Dalam akuntansi pajak investasi pada utang terdapat beberapa efek, yaitu efek terdapat utang dan ekuitas. Berikut beberapa efek utang dan ekuitas. 1. Efek utang. Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditor dengan entitas yang menerbitkan efek. 2. Efek ekuitas. Efek yang merupakan hak kepemilikan atas suatu entitas atau hak untuk memperoleh, misalnya waran opsi beli, atau hak untuk menjual, misalnya opsi jual. Kepemilikan tersebut dengan harga yang telah atau akan ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kas merupakan aktivitas perusahaan yang berbentuk uang tunai atau uang kertas, uang logam, wesel, cek, dan lainnya, yang dipegang oleh perusahaan ataupun disimpan di bank dan dapat digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Jenis-jenis kas yaitu petty cash, kas di bank, dan pelaporan kas. Efek menurut S.A.K. Etapp adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang. Unit penyerahan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atau efek, dan setiap derivatif dari efek. Pada penyajian laporan keuangan, efek utang maupun efek harus dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Dimiliki hingga jatuh tempo. 2. Diperdagangkan. 3. Tersedia untuk dijual. Dalam akuntansi pajak investasi pada utang terdapat beberapa efek, yaitu efek terhadap utang dan ekuitas. Demikianlah hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.